107. Adril langsung bertindak. Dia seketika tidak bisa membedakan siapa yang lebih jahat antara dirinya dengan Adril. Tanto seketika menjadi semangat. Dukungan dari Adril lebih gagah daripada dukungan ayahnya Dasril. Dokter Adril hebat sekali. Rafa juga terkejut. Mempermalukan Master Puncak dengan posisi Maha Guru. Anak angkat Gary tak terkalahkan sekalipun tidak begitu sombong. Adril benar-benar gila. Sugi langsung marah. Urat biru di dahinya berkerut. Dia memarahi Adril sambil menunjuk dengan jari-jarinya yang gemetar. Kamu pikir aku nggak berani bertindak? Ya. Tiba-tiba dia menjerit kesakitan. Adril menangkap jari tangannya dan mematahkannya dengan kuat. Jari-jarinya langsung patah. Sebagai Master Puncak, Sugi seharusnya tidak akan terluka oleh Adril. Semua itu karena dia tidak pernah menyangka bahwa Adril akan berani menyerangnya. Aku paling benci ketika orang menunjukku dengan jari mereka, ujar Adril. Adril mencibir dan tiba-tiba menekan keras jarinya hingga terdengar suara tulang patah. Kini jarinya patah ke arah belakang. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, teriak Sugi. Sugi menutupi jari-jarinya dan mulai menggila. Energi sejati di seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak. Tiba-tiba melepaskan genggaman Adril. Mengangkat satu tangannya dan mengumpulkan energi sejatinya. Lalu bersiap untuk menyerang Adril. Tiba-tiba, 3 energi sejati meledak. Yanto, Jordan dan Mario maju satu langkah ke depan bersama. Yanto berkata dengan suara dingin. Tenanglah, Bos Sugi. Tahan dan sabarlah, kata Mario sambil mengernyitkan keningnya. Jordan hanya diam dan meletakkan tangannya di pedang yang ada di punggungnya. Lalu menatap dingin ke arah Sugi. Kalian. Sugi melihat mereka. Urat biru di kepalanya hampir meledak dan hampir muntah darah. Aku sudah memberimu kesempatan tapi nggak kamu pergunakan dengan baik. Sekte Harimau Hitam. Bagaimana kalau diubah menjadi Sekte Kucing Hitam? Sugi. Apa kamu pikir kamu sehebat Wiryono? Kata Adril dengan wajah mengejek sambil bertepuk tangan. Semua orang bingung dan tidak tahu siapa Wiryono. Ayah. Yasmin segera menopang Sugi dan menatap Adril dengan penuh kebencian. Lalu berkata, nggak perlu sombong, mereka hanya melindungimu sekali saja. Ketika kita sampai di kota Majaya, kamu akan rasakan sendiri karma untuk kamu. Nggak perlu banyak bicara dengan manusia ini. Mari kita pergi. Tutur Sugi. Sugi akhirnya menyadari bahwa hari ini dia tidak bisa menyentuh Adril sedikit pun. Jika dia tetap tinggal, itu hanya akan membuatnya malu. Jadi dia hanya bisa pergi sambil tahan marah. Sedangkan Rafa yang masih di sana, masih merasa terkejut setelah mobil Sugi pergi. Awalnya dia merasa situasi seperti ini tak akan terselesaikan meskipun sudah mengorbankan nyawa. Ternyata Adril berhasil menyelesaikannya begitu saja. Dan bahkan secara tidak sengaja mematahkan jari tangan Sugi. Dokter Adril kalau berada di medan perang, pasti akan menjadi jenderal yang terkenal. Pikir Rafa. Dia terkesan melihat Adril. Dia mengakui bahwa meskipun tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Adril, tetapi dirinya tidak bisa menandingi Adril dalam hal kecerdasan. Nggak apa-apa. Kelak jangan terlalu keras berusaha. Bagaimana dengan lukamu? Tanya Adril. Adril melihat ekspresi kagum dari Rafa. Dia merasa sedikit menyesal. Dirinya telah berhasil menipu seorang jenderal. Sungguh dosa sekali. Hanya luka kecil. Aku sudah berkali-kali mengalami luka yang lebih parah dari ini. Ujar Rafa tersenyum samar. Luka lama ditambah luka baru. Akan ada masalah nanti. Setelah sampai di kota Majaya, aku akan merawat tubuhmu, kata Adril. Terima kasih, Dokter Adril. Ucap Rafa terkesan. Para jenderal di medan perang biasanya memiliki umur yang pendek karena cedera lama yang menumpuk. Tetapi mendapatkan perawatan dari dokter sakti seperti Adril ini, tanpa ragu akan memperpanjang umurnya. Dan dia juga menerima tawaran baik dari Adril tanpa ragu. Di dalam hatinya, Adril adalah teman sejatinya. Tidak perlu terlalu sopan untuk hal-hal kecil.
Dan sekarang dia berkata dengan tidak sabar. Kalau begitu, ayo segera berangkat. Pak Gary masih menunggu kita.